Exam Browser adalah aplikasi yang digunakan oleh peserta. Sedangkan aplikasi Proctor adalah aplikasi yang digunakan oleh proktor atau pengawas gitu ya, atau operator yang ada di sekolah gitu ya. Intinya yang digunakan oleh guru yang bertanggung jawab sebagai proktor saat pelaksanaan asesmen nantinya gitu ya. Oke. Jadi Exam Browser itu yang digunakan oleh peserta untuk ujian, aplikasi Proctor Browser untuk mengolah gitu ya, mengelola peserta-peserta gitu ya, mengelola peserta-peserta pada sekolah tersebut. Nah, aplikasi Exam Browser yang terdapat di peserta itu memiliki beberapa persyaratan gitu ya, memiliki beberapa spesifikasi yang kita tentukan. Yang pertama adalah operating system. Gitu ya. Untuk saat ini Exam Browser yang kita sebar ke sekolah-sekolah baru Windows saja gitu ya. Untuk Linux, Mac dan juga aplikasi Chromebook itu masih dalam tahap pengembangan seperti itu. Operating system untuk yang Windows itu ada minimalnya Bapak Ibu ya, yaitu harus Windows 7 ke atas. Gitu ya. Jadi aplikasi yang dikeluarkannya sebelum Windows 7 itu tidak bisa digunakan. Contoh Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows 2003 ya, itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menjalankan aplikasi Exam Browser. Itu. Yang kemudian adalah RAM gitu ya. Tadi ada CPU Bapak Ibu, kalau CPU itu kita di sini hanya membaca gitu ya. Untuk RAM komputer harus di atas 1 GB gitu ya. Jadi RAM komputer yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen nasional itu harus di atas 1 GB. Gitu. Yang ketiga adalah display resolution. Gitu ya, display resolution atau resolusi dari layar monitor. Itu harus di atas 1024 kali 720. Gitu ya. Keduanya harus di atas atau sama dengan dari persyaratan ini 1024 kali 720. Misalkan di salah satunya saja gitu ya, kan kalau yang depan itu adalah lebar, yang belakang itu tinggi ya, height-nya. Jika salah satunya ada yang di bawah dari ketentuan ini, maka aplikasi tidak akan bisa dijalankan. Contoh misalnya yang satu sudah 1280. Tetapi yang belakangnya hanya 620, itu tidak bisa dijalankan. Seperti itu. Jadi keduanya memang harus di atas dari ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya adalah harus tersedianya akses internet, gitu ya. Jadi setiap komputer peserta harus memiliki yang namanya akses internet, dikarenakan pelaksanaannya untuk saat ini berbasis online, gitu ya. Yang berikutnya, jadi untuk aplikasi Exam Browser maupun Proctor Browser itu ya, itu memiliki dua jenis ya, Bapak Ibu, yaitu 32 bit dan juga 64 bit. Gitu ya. Jadi 32 bit dan 64 bit. Nah, aplikasi yang Bapak Ibu harus download itu harus disesuaikan dengan komputer yang digunakan oleh peserta gitu ya. Karena yang digunakan oleh peserta itu antara 32 bit atau 64 bit. Jadi Bapak Ibu Proktor mendownload aplikasi Exam Browser-nya harus disesuaikan atau harus dipasang sesuai dengan operating system yang ada di peserta. Seperti itu. Itu bisa dilihat di ini ya, di properties ya, di propertiesnya komputer Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah tanggal di komputer peserta itu harus sesuai gitu ya. Contoh sekarang ini tanggal 10 November ya, 10 November. Nah komputer di Bapak Ibu itu harus sesuai gitu ya, harus 10 November. Terkadang gitu ya terdapat komputer yang pengaturan waktunya itu tidak sesuai dengan waktu wilayah gitu ya, masih mengikuti default dari pertama kali komputer diinstal gitu ya, karena default pertama kali komputer diinstal itu adalah Min 8 gitu ya, sedangkan kita waktu Indonesia itu kan +7 +8 +9, maka terkadang waktunya itu tidak sesuai gitu ya.
atau misalnya komputernya restart otomatis mati gitu, itu maka waktunya akan berubah gitu ya, makanya kita di aplikasi exam browser itu akan mengecek tanggal gitu ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengecek manual, cukup jalankan saja aplikasinya. Nanti ketika aplikasinya itu dijalankan, itu akan dideteksi spesifikasi dari komputer Bapak Ibu, apakah sesuai atau tidak gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya, tidak diizinkan menggunakan extend screen gitu ya. Tidak diizinkan menggunakan extend screen. Extend screen itu apa? Misalnya komputer Bapak Ibu atau komputer peserta gitu ya. Komputer peserta itu dicolokkan dengan yang namanya proyektor gitu. Jadi ada dua komputer yang ada dua monitor yang dinyalakan pada komputer tersebut. Itu tidak akan bisa seperti itu. Gitu ya. Yang berikutnya, aplikasi exam browser ini akan mengunci keyboard yang terdapat di komputer peserta. Gitu ya. Jadi saat dimulainya ujian itu keyboard akan terkunci gitu ya. Keyboard khusus ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kayak A, B, C, D, E untuk menjawab atau angka untuk mengisi itu masih bisa. Tetapi keyboard yang untuk meminimize tampilan ujian atau mengganti tampilan ujian itu akan terkunci. Gitu ya. Tapi tombol-tombol tertentu itu bisa gitu, tombol-tombol A, B, C, D, E gitu ya, huruf alfabet atau huruf angka itu tetap masih bisa gitu ya, atau enter untuk pindah soal itu tetap masih bisa gitu ya. Keyboard itu peserta bisa menjawab menggunakan keyboard atau bisa menggunakan lewat mouse gitu ya. Jadi kita ada dua pilihan tersebut. Tetapi tombol-tombol khusus seperti Alt-Tab, tombol Windows itu kita kunci atau tidak bisa digunakan. Dan juga aplikasi-aplikasi lainnya seperti Excel, Word itu tidak bisa digunakan saat aplikasi exam browser sedang berjalan. Seperti itu. Gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu, aplikasi exam browser ketika siap dijalankan atau spesifikasinya sudah sesuai, tombol run-nya berwarna biru gitu ya, dan sebelah kanannya warna hijau. Nah, ini adalah aplikasi exam browser ketika komputer peserta tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Seperti yang tadi telah disebutkan bahwa display resolution-nya harus 1024x720, sedangkan yang terpasang atau yang ada di komputer Bapak Ibu hanya 800x600. Ini sudah jelas di bawah dari spesifikasi yang ditentukan. Gitu ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengecek manual, cukup dijalankan saja, nanti baru akan ada spesifikasinya. Ketika ada tanda silang ini barulah dicek seperti ya, barulah dicek di komputer Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, itu tadi terkait dengan exam browser ya Bapak Ibu ya, terkait exam browser. Yang berikutnya adalah persiapan tempat pelaksanaan, gitu ya, persiapan tempat pelaksanaan. Yang pertama adalah menginstal jaringan internet. Jaringan internet ini bisa LAN atau dari WiFi gitu ya, ataupun misalnya ada tethering dari komputer dari handphone itu bisa juga. Yang penting adalah bandwidth-nya yang ideal ya Bapak Ibu ya. Yang ideal adalah 12 Mbps untuk per 15 klien. Gitu ya, yang ideal adalah 12 Mbps per 15 klien. Aplikasi Proctor Browser dan Exam Browser Client di web UBKD di yang terbaru ya Bapak Ibu ya, aplikasi Proctor Browser dan Exam Browser yang terbaru yang terdapat di web UBKD gitu ya. Berikutnya adalah mencatat ID Proctor dan password Proctor pada web gitu ya. Di web UBKD atau web KKG gitu ya, itu sudah terdapat ID Proctor dan password Proctornya seperti itu. Jadi kalau untuk pelaksanaan hari ini webnya adalah web KKG Bapak Ibu ya, bukan web UBKD. Petugas tempat pelaksanaan. Yang pertama adalah tugasnya bertugas untuk mengawasi peserta ujian saat pelaksanaan ujian. Memastikan peserta tidak mengalami kendala teknis, komputer dapat berfungsi dengan baik. Gitu ya. Bertugas menjaga konektivitas internet dengan cara memastikan hardware yang digunakan untuk tes seperti itu. Ya, komputer, akses poin WiFi, switch, pengkabelan berfungsi secara baik saat pelaksanaan ujian
sedang berlangsung gitu ya. Dan internetnya dipastikan ya Bapak Ibu untuk berjalan dengan baik pada saat pelaksanaan. Ya, ini untuk topologi jaringan ya. Topologi jaringan yang penting syaratnya tadi ya, tersedia akses internet. Ini topologi umum saja, topologi umum yang ada gitu ya. Jadi ada server CBT, ini adalah server CBT pusat ya Bapak Ibu, yang kemudian adalah internet dan router. Jadi berikutnya adalah ada adminnya Bapak Ibu ya, admin dan juga ada kliennya gitu ya. Admin 2 dan kliennya. Ini admin adalah yang bertugas sebagai proktor Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada 40 peserta gitu ya, ada 40 peserta, setiap ruang kita pisahkan 20-20, maka akan setiap proktor itu menangani 20 peserta gitu ya. Oke, berikutnya adalah terkait exam browser proktor. Nah, ini untuk yang akan Bapak Ibu gunakan yaitu aplikasi exam browser proktor. Kalau yang tadi kita menjelaskan terkait aplikasi di klien, maka kali ini kita jelaskan terkait aplikasi proktor gitu ya, aplikasi proktor atau namanya proktor browser. Seperti itu. Berbeda dengan aplikasi exam browser atau aplikasi peserta, aplikasi untuk proktor ini, proktor browser ini spesifikasinya tidak banyak Bapak Ibu ya. Yang penting adalah tersedianya internet, gitu ya. Tersedianya internet dan juga versi aplikasinya sesuai, gitu ya. Sesuai tadi ya 32 bit atau 64 bit. Nah, spesifikasinya itu aja, mengecek internet saja untuk aplikasi browser. Oke, setelah menjalankan aplikasi Proctor Browser, maka Bapak Ibu mengklik tombol run. Maka setelah klik tombol run nanti akan muncul tampilan CBT Sync gitu ya, CBT Sync ini namanya. Nah, berbeda juga dengan tadi aplikasi exam browser, aplikasi peserta. Kalau aplikasi peserta itu ketika tampilan ujiannya dibuka, maka si tombol keyboardnya atau aplikasi-aplikasi lainnya akan tertutup gitu ya, akan terkunci fokus pada tampilan ujian saja. Berkebalikan dengan aplikasi Proctor atau Proctor Browser. Ketika si aplikasi dijalankan, Bapak Ibu yang bertugas sebagai Proctor itu masih bisa menjalankan aplikasi lainnya. Aplikasi Excel masih bisa dibuka, aplikasi browser lain atau aplikasi Chrome itu masih bisa dibuka, ataupun Bapak Ibu mau meminimize atau alt-tab itu tetap masih bisa digunakan jika menjalankan aplikasi Proctor Browser. Gitu ya, berbeda gitu ya fungsinya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di aplikasi Proctor Browser ya. Tadi ya Bapak Ibu username dan password ya. Ini username passwordnya, username password CBT Sync-nya ini Bapak Ibu bisa dapatkan di website KKG ya, website KKG. Itu Bapak Ibu bisa cari di website KKG. Selanjutnya setelah Bapak Ibu klik submit atau klik login ini ya, klik submit ini, maka nanti akan dimunculkan beberapa menu, yaitu menu beranda, menu status tes, menu status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login peserta, request reset peserta. Nah, menu-menu ini fungsinya apa saja? Bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah tampilan beranda ya Bapak Ibu ya. Beranda ini hanya menampilkan nama proktor atau nama ruangan dari ya peserta atau proktor tersebut gitu ya. Dashboard ini hanya menerangkan ini saja Bapak Ibu. Nah, yang kemudian Bapak Ibu menu berikutnya setelah membuka aplikasi Proctor gitu ya, Bapak Ibu langsung melihat menu daftar peserta. Gitu ya, lihat menu daftar pesertanya gitu ya. Menu daftar peserta ini untuk apa? Menu daftar peserta ini untuk melihat Bapak Ibu menangani peserta siapa saja gitu ya. Biasanya ini pesertanya diatur di web, tetapi saat pelaksanaan uji coba ini kita yang mengatur. Gitu ya. Ini untuk melihat ada berapa peserta yang Bapak Ibu handle atau Bapak Ibu tangani, ada berapa peserta, itu bisa dilihat di menu daftar peserta. Berikutnya, setelah Bapak Ibu melihat menu daftar peserta,
Bapak Ibu melihat menu kelompok tes, gitu ya. Jadi menu kedua yang Bapak Ibu buka adalah menu kelompok tes sebelum pelaksanaan ujian. Ya, menu kelompok tes ini untuk apa? Jadi menu kelompok tes ini fungsinya untuk Bapak Ibu mengaktifkan peserta yang ingin ujian, gitu ya, mengaktifkan peserta-peserta yang ingin ujian. Misalnya ada 3 sesi, gitu ya. Yang pertama adalah sesi pertama, gitu ya. Aktifin dulu peserta-peserta yang untuk sesi pertama, gitu ya. Jadi Bapak Ibu di menu kelompok tes ini untuk mengaktifkan peserta-peserta yang bisa ujian, gitu ya. Misalkan ada 20 peserta, 10 peserta sesi pertama. Nah, silakan Bapak Ibu checklist, gitu ya. Checklist 10 peserta yang sesi pertama, lalu di assign atau save change, gitu ya. Save change untuk mengaktifkan 10 peserta tersebut, gitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak diaktifkan, maka peserta tidak bisa login atau tidak bisa ujian, gitu ya. Jadi tugasnya proktor adalah pertama adalah mengaktifkan dulu peserta untuk bisa ujian di menu kelompok tes, gitu ya. Langkah kedua setelah melihat daftar peserta adalah mengaktifkan peserta untuk ujian, gitu ya. Nah, bagaimana misalnya seluruh peserta terdapat di sesi 1? Misalnya ada 40 peserta, ternyata semuanya sesi 1. Nah, kalau checklist satu-satu kan cukup lama ya Bapak Ibu, cukup capek, gitu ya. Nah, disediakan juga menu assign all. Assign all ini untuk mengassign seluruh peserta untuk bisa ujian, gitu ya. Jadi seluruh akan otomatis terassign atau bisa ujian, gitu ya. Tadi kalau save change ini Bapak Ibu untuk satu-satu, gitu ya, 10 peserta dulu, gitu ya, disesuaikan. Kalau assign all ini keseluruhan, gitu ya. Keseluruhan akan terassign untuk bisa melaksanakan ujian. Ingat Bapak Ibu ya, saya tekankan lagi di sini bahwa menu kelompok tes ini adalah menu yang Bapak Ibu wajib buka sebelum pelaksanaan ujian, ya. Jadi menu yang pertama kali dibuka sebelum pelaksanaan ujian untuk mengaktifkan peserta bisa ujian. Tanpa Bapak Ibu mengaktifkan ini, peserta tidak akan bisa ujian. Ya, sudah saya tegaskan ya di awal. Yang berikutnya adalah menu status tes, gitu ya. Menu status tes ini adalah menu untuk mengaktifkan token, gitu ya. Menu untuk mengaktifkan token. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ ada token, ada kelompok, gitu ya. Kalau masih sesi pertama, pilih kelompoknya 1, seperti itu. Nah, berikutnya adalah merefresh. Refresh ini untuk fungsinya untuk merilis token, gitu ya. Jadi token ini akan selalu berganti setiap 15 menit sekali. Setiap 15 menit sekali, misalnya peserta ada yang mau login, gitu ya, maka akan diminta untuk tokennya dulu, gitu ya. Token itu istilahnya adalah kunci untuk membuka segel ujian, gitu ya. Jadi tanpa adanya token, peserta tidak bisa masuk ke dalam, peserta bisa login, tetapi tidak bisa masuk ke dalam soal jika tokennya kita tidak rilis atau proktornya tidak rilis, gitu ya. Jadi tokennya ini harus dirilis untuk peserta membuka kunci soalnya, seperti itu, gitu ya. Bapak Ibu ya, 15 menit sekali ini bukan berarti bahwa peserta itu harus setiap 15 menit sekali itu harus memasukkan token, bukan. Jadi token ini fungsinya hanya di awal saja, hanya di awal ketika ingin membuka soal. Nanti kalau sudah ujian, misalnya ujiannya sejam, gitu ya, itu peserta tidak perlu lagi memasukkan token, kecuali nanti pesertanya keluar mengalami gangguan, gitu ya, sehingga harus tertutup di aplikasi ujiannya, lalu harus login lagi, itu baru membutuhkan token. Kalau tidak, itu peserta tetap pelaksanaan ujiannya tetap langsung berjalan saja tanpa memasukkan token lagi. Gitu. Jadi setiap peserta yang mau login barulah diminta untuk masukin token. Nah, tugas Bapak Ibu adalah untuk merefresh tampilan token ini, gitu ya, agar tokennya tetap berjalan, gitu ya. Ketika ada peserta yang mau harus login lagi, itu Bapak Ibu harus rilis token ini, gitu ya. Itu tadi yang ketiga, langkah ketiga yang Bapak Ibu lakukan setelah mengaktifkan kelompok tes, yaitu mengaktifkan token agar peserta bisa membuka tampilan ujian. Nah, ini adalah tampilan token pada peserta tes ya. Di kiri atas Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini ada token.
Nah, token inilah yang dimasukkan oleh peserta di dalam menu token di sebelah kanan bawah ini ya. Jadi peserta itu selain memasukkan nama peserta, memasukkan tanggal lahir peserta, juga memasukkan token. Kalau tidak memasukkan token, ketika disubmit ini tidak bisa masuk ke dalam tampilan soal. Jadi tokennya ini harus inputkan dulu, gitu ya, harus diinputkan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tadi di tampilan tokennya Bapak Ibu tidak merefresh, tampilan token ini tidak akan muncul atau kosong, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah menu status peserta, gitu ya. Menu status peserta ini adalah Bapak Ibu untuk mengontrol peserta itu sudah selesai atau masih sedang mengerjakan, gitu ya. Misalnya ada 20 peserta, maka 20 peserta yang sudah masuk ke dalam soal, gitu ya. Di sini ini adalah peserta yang sudah masuk ke dalam soal, maka akan tampil di menu status peserta. Dan akan menjelaskan bahwa peserta itu sudah selesai atau masih sedang dikerjakan, gitu ya. Sudah selesai atau masih dikerjakan. Nah, di sini ada sisa waktu, Bapak Ibu ya. Sisa waktu di sini satuannya adalah detik, gitu ya. Satuannya adalah detik. Ini adalah sisa waktu si peserta, gitu ya. Sisa waktu si peserta, itu status dan sisa waktu sedang dikerjakan atau sudah selesai. Nah, menu ini tidak real time, Bapak Ibu. Kalau mau melihat sisa waktunya tinggal berapa, itu tidak real time. Jadi Bapak Ibu harus refresh. Jadi misalnya, Pak, kok di tampilan peserta sisa waktu pesertanya sudah tinggal 30 menit, gitu ya. Sedangkan di sisa waktu di sini masih 1.800, masih 2.200, gitu ya. 2.200 kan berarti masih lebih dari 30 menit ya. Dikarenakan memang menu ini tidak real time, gitu ya. Bapak Ibu harus merefresh untuk memperbarui sisa waktu peserta, gitu ya. Berbeda kalau di peserta itu real time, tapi kalau di menu ini tidak real time, gitu ya. Jadi jangan patokan bahwa berbeda antara sisa waktu di sini dengan sisa waktu di peserta, karena memang menu ini tidak real time. Oke, itu tadi adalah menu untuk peserta-peserta yang sudah masuk ke dalam soal. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya, sudah masuk. Yang berikutnya adalah menu daftar login peserta. Berbedanya adalah untuk menu daftar login peserta adalah menu ini yang menunjukkan bahwa peserta yang sedang berada dalam tampilan soal, gitu ya. Peserta yang sedang berada dalam tampilan soal. Kalau tadi peserta yang sudah membuka soal, sedangkan ini adalah peserta yang sedang dalam tampilan soal atau peserta yang sedang login, gitu ya. Peserta yang sedang login. Karena terkadang ada peserta yang sudah selesai itu masuk di sini, tetapi di sini sudah tidak ada, gitu ya. Ini adalah peserta yang sedang login, gitu ya. Maka akan masuk ke sini. Masuk ke sini ya, daftar login peserta. Nah, yang berikutnya adalah request reset login peserta. Nah, ini adalah menu yang Bapak Ibu harus pantau, harus Bapak perhatikan selalu, gitu ya, yang bertugas sebagai proktor. Dikarenakan apa? Menu request reset login peserta ini adalah jikalau ada peserta yang mengalami gangguan dan harus reset, gitu ya. Dikarenakan sistem kita ini hanya memastikan hanya satu peserta yang bisa login ke dalam tampilan ujian, gitu ya. Hanya satu username itu hanya satu orang yang bisa login di dalam tampilan ujian. Jika ada peserta lain yang mau login itu tidak akan bisa. Dia harus melakukan request reset login. Nah, request reset peserta ini itu Bapak Ibu harus pantau saat pelaksanaan ujian. Mungkin saja ada peserta yang mengalami kendala pada komputernya lalu keluar ujian, maka ketika si peserta tersebut ingin login kembali, ingin masuk lagi memasukkan username passwordnya, maka peserta itu tidak akan bisa karena di situ akan ada tulisan sedang login dan pesertanya harus klik tombol request reset peserta. Nah, ketika request reset peserta, si proktor lah yang harus mereset, gitu ya. Proktor lah yang harus mereset, gitu ya. Jadi kalau ada muncul request reset login peserta, proktor itu harus mereset. Dikarenakan kalau Bapak Ibu tidak mereset, gitu ya, si peserta tidak akan bisa login kembali, Bapak Ibu ya.
kasihan ya kalau Bapak Ibu tidak memantau menu ini. Ketika peserta mengalami gangguan dan sedang menunggu Bapak Ibu reset, Bapak Ibu tidak memantau, si peserta tidak akan bisa lagi login ke dalam ujian Bapak Ibu. Jadi ini menu ini harus dipantau. Gitu ya. Itu Bapak Ibu, tugas dari Bapak Ibu ketika aplikasi atau ujian sedang berlangsung maupun sejam sebelum pelaksanaan, itu yang harus Bapak Ibu lakukan menggunakan aplikasi Proctor Browser. Oke. Oke, itu tadi Bapak Ibu terkait penjelasan sedikit penggunaan aplikasinya. Nah, selain penggunaan aplikasi itu setiap aplikasi itu akan ada namanya troubleshoot ya, atau misalnya Bapak Ibu setiap aplikasi itu pasti ada error-errornya. Nah, bagaimana penanganannya gitu ya, itu yang penting gitu ya, karena sebuah sistem itu tidak akan berjalan mulus 100%, pasti aja ada hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang terjadi. Nah, maka harus ada cara penanganan troubleshooting saat penggunaan aplikasi. Nah, yang pertama adalah tadi error reset peserta yang tadi telah saya sampaikan, bahwa ketika peserta itu mengalami kendala pada komputernya dan harus menutup tampilan ujian, maka ketika peserta itu mau login lagi, maka si sistem akan dideteksi bahwa peserta tersebut sedang login, gitu ya, sedang login karena masih menyangkut tadi akses loginnya, gitu ya. Maka peserta harus menekan tombol reset peserta ini, Bapak Ibu, yang di bawah harus ditekan gitu ya. Untuk setelah reset pesertanya ini ditekan, maka requestannya ini akan masuk ke dalam tadi menu request reset login peserta. Nanti akan masuk ke menu ini agar Proctor bisa mereset seperti itu. Ya, di sini adalah notifikasinya menunggu 1 menit untuk dapat login kembali ke halaman ujian. Notifikasi ini sebenarnya tidak harus menunggu 1 menit, gitu ya, tidak harus menunggu 1 menit. Peserta itu bisa langsung login kembali tergantung proktornya, gitu ya. Kalau proktornya sedang memantau dan muncul reset itu langsung direset, maka si peserta tidak perlu menunggu 1 menit, mungkin menunggu 15 detik, proktornya langsung reset, bisa langsung login kembali, gitu, bisa langsung login kembali. Tetapi kalau proktornya tidak memantau, peserta sudah menunggu 15 menit pun si proktornya tidak melakukan reset, maka si peserta tidak akan bisa login, Bapak Ibu ya. Jadi ini notifikasinya untuk menenangkan saja, untuk pemberitahuan saja ke peserta. Jadi ini bergantung berdasarkan dari Bapak Ibu yang bertugas sebagai proktor. Ya. Yang berikutnya adalah notifikasi username belum diaktifkan. Gitu ya. Username belum diaktifkan ini artinya adalah bahwa Bapak Ibu belum mengaktifkan peserta. Di mana? Ingat Bapak Ibu mengaktifkan peserta tadi di menu apa? Betul sekali, menu kelompok tes. Tepuk tangan dulu. Ya, betul. Jadi mengaktifkan username adanya di menu kelompok tes. Oke, terima kasih ya. Jadi di menu kelompok tes. Ya, di menu ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum aktifkan di sini, maka peserta tidak akan bisa login. Akan ada keterangannya, maaf username Anda belum diaktifkan. Ini dikarenakan Bapak Ibu belum mengaktifkan username tersebut. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah tidak dapat login karena sudah menyelesaikan tes. Gitu ya. Ini akan ada keterangan Anda sudah menyelesaikan tes, gitu ya. Jadi untuk satu mata pelajaran yang sama atau satu event yang sama, peserta itu hanya bisa mengerjakan sekali, gitu ya. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta kalau sudah bisa menyelesaikan tes, maka peserta tidak akan bisa login kembali. Nah, ini Bapak Ibu bisa memantau di menu apa tadi, Bapak Ibu, untuk melihat peserta sudah selesai atau belum? Bapak Ibu, menu apa untuk memantau bahwa peserta sudah selesai atau belum selesai? Status peserta. Ya, betul sekali, status peserta. Terima kasih. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu ternyata ya? Ya, masih ingat ya?
Jadi untuk melihat peserta itu sudah selesai atau belum, Bapak Ibu bisa melihat di menu status peserta. Betul sekali. Alhamdulillah walaupun sudah siang, Bapak Ibu konsentrasinya masih tetap tenang ya. Oke, itu tadi ya untuk menangani, untuk melihat bahwa peserta itu sudah selesai atau belum. Ya, berikutnya muncul logout warna merah saat di peserta tes. Ya, ini suka terjadi juga Bapak Ibu ya. Suka terjadi. Jadi ketika sedang login gitu ya, muncul logout gitu ya. Jadi lagi mengerjakan peserta saat pindah soal, tiba-tiba muncul logout warna merah. Nah, ini nggak usah panik Bapak Ibu, tidak usah panik, tidak usah takut gitu ya. Karena jawaban peserta akan tersimpan gitu ya, tetap tersimpan gitu ya. Misalnya peserta sudah menjawab soal 30 gitu ya. Ketika muncul logout ini atau tadi komputernya mati, jangan panik dikarenakan jawaban peserta tetap masih ada. Gitu ya. Ketika muncul logout ini dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin saja internetnya tidak stabil atau mungkin saja internetnya terputus gitu ya, tidak stabil atau pingnya lagi tinggi gitu ya. Misalnya lagi hujan badai ya. Itu bisa saja si internetnya lagi mengalami gangguan. Nah, ini bisa muncul ini. Gitu ya. Tinggal cukup logout lalu tinggal login saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika masih bisa diterima. Jadi selain tanpa penjelasan gitu ya, tanpa adanya praktek itu bagaikan makan sayur tanpa garam gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa langsung saja eksekusi gitu ya, langsung saja implementasi. Bapak Ibu langsung bisa buka website KKG, Bapak Ibu langsung login sebagai proktor.